Setelah di episode sebelumnya diceritakan kalau kedatangan Racun Barat dan Pengemis Utara ke Pulau Bunga Persik untuk menikahkan para muridnya yaitu Ouyang dan Guo Jing. Namun alih-alih menemukan titik terang karena mereka sama-sama ngotot, pertemuan itu justru menemui jalan buntu di mana mereka saling terlibat baku hantam untuk mencari siapa yang terkuat dan berhak untuk menikah dengan Huang Rong. Di sini, meski sesama 5 master top global, Iblis Sesat sempat terpukau melihat ilmu bela diri Racun Barat dan Pengemis Utara yang sama-sama meningkat secara drastis. Bahkan beliau tidak mengira jika kekuatan mereka bisa sampai ke titik ini hanya dalam beberapa tahun. Hal itu pun cukup membuktikan bagaimana ketika seseorang mau bekerja keras dan berlatih sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan menjadi seperti apa yang dia inginkan, tidak peduli dengan nyinyiran, ejekan, dan makian dari orang lain. Di tengah pertarungan tersebut, Racun Barat yang mulai keteteran menahan serangan Pengemis Utara lalu mengeluarkan salah satu jurus yang cukup menjadi ikon yang juga digunakan waktu melawan Stephen Chow yang bernama jurus katak, di mana jurus tersebut mengkombinasikan antara hentakan dan kecepatan untuk menyerang musuhnya dan tidak memberikan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tak cukup sampai di situ, pertarungan itu juga diikuti oleh Guo Jing dan Ouyang yang menunjukkan skillnya untuk membuktikan siapa yang pantas untuk mendapatkan Huang Rong. Di sini, Huang Rong yang memang sedari awal tidak menyukai Ouyang berniat untuk membantu Guo Jing. Saat itulah Racun Barat yang melihat keponakannya dalam kondisi bahaya langsung mengeluarkan ultinya untuk menyerang ke arah Huang Rong. Namun Guo Jing yang tidak ingin Huang Rong terluka lalu menggunakan tubuhnya untuk melindungi Huang Rong. Meskipun telah terkena salah satu jurus paling mematikan, Pengemis Utara dibuat heran ketika melihat tubuh Guo Jing mampu memblokir sebagian besar damage dari jurus katak milik Racun Barat. Namun meskipun begitu, dia tetap mengalami luka yang cukup serius. Sampai di sini, ternyata alasan Racun Barat ke Pulau Bunga Persik bukanlah semata untuk menikahkan Ouyang dengan Huang Rong, melainkan mereka berniat mencari kitab 9 yin yang saat ini mereka kira berada di tangan Iblis Sesat. Sementara itu di sisi lain, Nianxi yang sebelumnya berniat memberitahu Sekte Pengemis mengenai keberadaan wasiat Yufei justru mengalami musibah di mana dia ditangkap dan disiksa oleh orang-orang suruhan Raja Zhao. Untungnya Wan Yan muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya saat dia juga berniat untuk memberikan informasi tersebut kepada Raja Zhao. Di sini, terpaksa dia harus meminta Raja Zhao untuk mengampuni Nianxi dan sebagai gantinya, dia akan menunjukkan tempat di mana wasiat Yufei berada, yaitu Aula Juihan, sebuah tempat di dekat istana kerajaan dinasti Song, di mana tentu saja karena berdekatan dengan istana, tempat itu juga memiliki penjagaan yang cukup ketat. Oleh karena itu, beliau meminta Wan Yan untuk mengulur waktu sembari menunggu sekutu mereka yang akan membantu mereka mengambil benda yang dimaksud, di mana orang yang dimaksud adalah pamannya Ouyang atau Racun Barat. Kembali ke Pulau Bunga Persik, melihat masalah yang tidak kunjung selesai, Iblis Sesat sebagai tuan rumah lalu memutuskan untuk mengadakan tes untuk kedua orang calon. Mereka akan bertarung melawan senior masing-masing, Pengemis Utara melawan Ouyang, sedangkan Racun Barat melawan Guo Jing, tanpa menggunakan tenaga dalam. Sehingga hal itu menjadi pure perlombaan untuk menunjukkan wawasan tentang ilmu bela diri mereka. Di mana arena pertarungan tersebut berada di atas pohon dan siapapun yang jatuh terlebih dahulu maka akan dianggap kalah. Dalam pertarungan tersebut, diperlihatkan kemampuan Ouyang yang hanya terus berlari untuk mengulur waktu, berbeda dengan Racun Barat yang cukup dibuat frustasi menghadapi perlawanan dari Guo Jing. Sampai pada akhirnya, ketika Guo Jing hampir terjatuh, dia justru berhasil memanfaatkan Ouyang yang mencoba bermain licik untuk menjadi tumpuan. Pada pertandingan selanjutnya,
Iblis sesat akan mengetes kemampuan mereka dalam bidang musik, di mana Guojing dan Ouyang diminta untuk mengikuti irama yang dihasilkan oleh suara kecapi milik iblis sesat. Sebenarnya tes kali ini bukan hanya tentang wawasan musik mereka, tapi untuk melihat energi kedua kandidat karena seperti diketahui, suara kecapi yang dimainkan oleh iblis sesat mampu membuat targetnya hanyut dalam duniawi, dan terbukti Guojing sama sekali tidak tergoda dan justru Ouyang lah yang masuk ke dalam perangkap tersebut. Tapi meskipun Guojing unggul dalam hal konsentrasi, namun Ouyang lebih baik dari Guojing dalam hal memahami musik sehingga beliau memutuskan untuk menganggap pertandingan barusan seri. Dan oleh karena itu, iblis sesat membuat pertandingan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya, di mana pertandingan kali ini mengharuskan mereka untuk menghafal buku catatan milik mendiang istrinya dengan durasi 15 menit dan yang paling banyak menghafal maka akan dianggap sebagai pemenang. Huang Daozu, 我们开始吧。 Singkat cerita, setelah mereka selesai menghafal catatan tersebut, di sini Ouyang lalu maju duluan untuk melafalkan apa yang telah dia baca. Sayangnya, dia hanya bisa menghafal seperempat dari catatan tersebut. Di sisi lain, ajaibnya meskipun lamban, Guojing justru mampu menghafal semua tulisan di dalam catatan tersebut. Bahkan dia tahu betul secara rinci tanpa meleset sedikit pun. Bukan tanpa alasan Guojing bisa menghafal catatan tersebut karena ternyata catatan itu adalah setengah bagian dari kitab 9 Yin yang kopiannya dicuri oleh Mei Chaofeng, di mana sebelumnya bocah tua nakal telah mengajarkan kedua bagian dari kitab tersebut kepada Guojing. 放生之时，够了！梅超风一世九阴真经可是落到了你的手中。 Tapi disinilah alih-alih mendapatkan hadiah setelah mampu menghafal dengan baik, Guojing justru difitnah telah mencuri kitab 9 Yin dari tangan Mei Chaofeng, di mana situasi itu pun membuat Guojing tercengang karena dia tidak tahu maksud dari perkataan iblis sesat barusan. Sampai pada akhirnya bocah tua nakal yang sebelumnya telah memiliki setengah bagian lain dari kitab 9 Yin lalu muncul untuk menjelaskan kalau Guojing bukanlah pencuri. Di sini, dia mempunyai ide agar iblis sesat tidak punya pilihan lain selain menerima Guojing, di mana dia kemudian menghancurkan satu-satunya salinan lengkap dari kitab 9 Yin dan memberitahu kalau satu-satunya orang yang saat ini menghafal secara detail isi dari kitab 9 Yin adalah Guojing. Tapi alih-alih membuat iblis sesat menerima Guojing, hal itu justru membuatnya murka di mana dia langsung menyerang Botuna sebagai bentuk pelajaran. Sebenarnya Botuna bisa saja menandingi perlawanan dari iblis sesat, namun dia telah berjanji kepada kakak seperguruannya yaitu Dewa Pusat bahwa dia tidak boleh menggunakan ilmu bela diri dari kitab 9 Yin untuk menyerang seseorang yang bukan musuhnya. Disinilah iblis sesat lalu memberitahukan alasannya mendedikasikan sisa hidupnya untuk mencari kitab 9 Yin, yaitu bukan untuk menguasai ilmu bela diri yang tertulis di dalamnya, melainkan untuk dibakar dan dipersembahkan kepada mendiang istrinya. Karena ternyata kitab tersebutlah yang telah membuat dia kehilangan istrinya. Namun karena sekarang kitab 9 Yin berada di otak Guojing, dan itu artinya Guojing akan menjadi salah satu orang yang dibenci oleh iblis sesat. Sampai di sini karena moodnya sedang terpuruk, iblis sesat lalu merelakan apa yang sudah terjadi. Beliau meminta Botuna untuk pergi membawa Guojing dari tempat tersebut dan juga membatalkan rencana pernikahan Huang Rong dengan siapapun. Dia, Yao Xiu, sampai di sini pun, Guojing masih merasa berat meninggalkan pulau tersebut karena akibat ulahnya, dia harus berpisah dengan Huang Rong untuk yang kedua kalinya, di mana dia terpaksa pergi dari Pulau Bunga Persik dengan perasaan bersalah. Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah lain di mana kapal yang mereka naiki ternyata telah didesain untuk hancur di tengah laut, di mana Huang Rong yang mendengar pernyataan tersebut bergegas untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya dia justru terkena ledakan dari kapal tersebut. Keesokan harinya,
Diperlihatkan Huang Rong terdampar di pinggiran pantai pulau kecil yang tidak berpenghuni, di mana ternyata yang menjadi korban keganasan badai tersebut tidak hanya kapal milik Guo Jing, tapi kapal Ouyang juga mengalami nasib yang sama. Beruntung dia berhasil menyelamatkan diri dan mencoba untuk menenangkan Huang Rong yang mencari keberadaan Guo Jing. Di tengah keputusasaan tersebut, Huang Rong akhirnya sedikit lega setelah menemukan keberadaan pengemis utara yang dalam kondisi lemes dan bergegas membawanya ke tempat aman. Saat itulah pengemis utara tiba-tiba teringat dengan insiden yang membuat kapal mereka meledak, di mana ternyata ledakan semalam bukanlah berasal dari kapal mereka, melainkan kapal milik Racun Barat. Loh, kok bisa? Jadi setelah kapal mereka tenggelam, pengemis utara dan Guo Jing sempat terombang-ambing di tengah laut sedangkan Botuna menghilang entah kemana. Saat itulah mereka bertemu dengan kapal Racun Barat dan memutuskan untuk sementara waktu numpang di kapal tersebut. Namun siapa sangka Racun Barat justru berniat menghabisi pengemis utara karena mereka hanya menginginkan kitab 9 yin yang dikuasai oleh Guo Jing. Sampai pada akhirnya pengemis utara dan Racun Barat terlibat baku hantam yang membuat kapal tersebut meledak. Pertarungan itu pun membuat pengemis utara mengalami luka serius setelah terkena tongkat ular milik Racun Barat. Bahkan beliau kehilangan setengah tenaga dalamnya akibat racun yang telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlu diketahui, racun tersebut adalah jenis racun paling mematikan di dunia, sehingga tidak heran jika pengemis utara merasakan sakit yang begitu luar biasa. Di sini, Ouyang bersedia memberikan obat penawar asalkan Huang Rong mau memberikan zirah landak miliknya. Namun karena menolak, dia memutuskan untuk menotok titik akupunturnya dan berniat dusel kepadanya. Melihat muridnya ditindas dan tidak bisa melawan balik, pengemis utara pun mencoba bangkit dan menggunakan sisa-sisa tenaganya berpura-pura tegar untuk memberikan pelajaran kepada murid Racun Barat tersebut dan berkata kalau racun milik pamannya itu sama sekali tidak berefek apapun pada tubuhnya. Tanpa Ouyang sadari, semua itu hanyalah gertakan agar dia tidak mengganggu Huang Rong lagi, karena kenyataannya pengemis utara kini telah kehilangan hampir semua tenaga dalamnya setelah beliau baru saja memaksakan dirinya dengan menggunakan sisa tenaga dalamnya untuk melawan Ouyang barusan. Sadar kalau hanya tinggal menunggu waktu Ouyang akan mengetahui kebenaran tersebut, pengemis utara pun memutuskan untuk menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin sekte pengemis kepada Huang Rong, melantiknya dengan menyerahkan tongkat pemukul anjing sebagai simbolnya. Beliau lalu meminta Huang Rong untuk membawa tongkat tersebut ke pertemuan anggota sekte pengemis yang akan diadakan bulan depan. Namun sebelum berangkat, pengemis utara menyempatkan untuk mengajari Huang Rong jurus turun-temurun milik sekte pengemis yaitu ilmu tongkat pemukul anjing. Di mana hal itu bertujuan untuk membuat para anggota sekte pengemis percaya andai saja sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, pengemis utara telah menunjuk Huang Rong untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin sekte pengemis. Singkat cerita, setelah beberapa hari latihan, diperlihatkan Huang Rong yang telah berhasil menguasai teknik dasar ilmu tongkat pemukul anjing meskipun belum sempurna. Namun, ketakutan pengemis utara sebelumnya benar-benar terjadi di mana Ouyang akhirnya menyadari kalau beliau telah kehilangan tenaga dalamnya. Hingga akhirnya Huang Rong pun terpaksa turun tangan untuk melawan Ouyang yang berniat mencelakai pengemis utara. Sadar kalau pertarungan tersebut tidak seimbang, Huang Rong kemudian memutuskan untuk melimpenya dengan menjebak Ouyang dan tepat seperti apa yang direncanakan, dia dibuat tidak berdaya setelah kakinya jiret pada akar pohon tua disusul batu berukuran raksasa yang menibani kakinya. Disinilah karena mendengar reruntuhan tersebut, Guo Jing yang ternyata masih hidup datang ke sana disusul kedatangan Racun Barat yang makdek setelah melihat Ouyang dalam kondisi terjepit.
Ternyata selama ini mereka masih terombang-ambing di laut dan sampai di sini Racun Barat lalu sekuat tenaga berusaha mengeluarkan Ouyang dari sana. Tapi karena batu tersebut terlalu besar, Racun Barat yang notabene adalah salah satu pendekar terhebat pun diperlihatkan kesulitan menggulingkan batu tersebut. Mengetahui hal itu, Racun Barat lalu memutuskan untuk menyandra pengemis utara dan menyuruh Guqing dan juga Huang Rong untuk membantunya. Karena nggak ada pilihan lain sementara nyawa pengemis utara berada di tangan Racun Barat, mereka pun terpaksa membantunya mengeluarkan Ouyang yang saat ini masih terhimpit batu. Berbekal dengan alat seadanya, mereka mulai bergotong royong untuk mengeluarkan Ouyang dari sana. Namun hingga malam hari tiba, mereka sama sekali tidak mampu membuat batu tersebut bergerak sedikit pun walaupun telah menggunakan berbagai cara. Tidak cukup sampai di situ, Ouyang semakin dibuat frustasi ketika air laut mulai pasang dan mengenangi tubuhnya. Di tengah keputusasaan tersebut, Huang Rong tiba-tiba memiliki ide brilian, yaitu membuat sedotan menggunakan batang tanaman dan semacam katrol dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Dimana ketika batu tersebut bisa mulai terangkat, Racun Barat langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Ouyang dari sana meskipun kakinya dipastikan lumpuh akibat insiden barusan. Begitu sampai di sebuah gua, alih-alih berterima kasih, Racun Barat justru bertindak semena-mena dengan mengusir pengemis utara, Guqing dan Huang Rong dari gua tempat mereka singgah. Sadar kalau kemampuan mereka tidak bisa menandingi ilmu bela dirinya, mereka pun terpaksa menuruti permintaan Racun Barat barusan. Tidak cukup sampai di situ, merasa tidak ada yang bisa menandingi kemampuannya, dia kemudian bertingkah seperti raja yang bertindak semaunya, di mana dia menyuruh Guqing dan Huang Rong untuk melakukan semua perintahnya. Pertama, dia menyuruh Huang Rong untuk menyediakan makanan dan air untuk mereka dan memaksa Guqing menuliskan kembali kitab 9 yin, di mana dia menyandra pengemis utara dan akan melepaskannya setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Karena nggak ada pilihan lain, sementara keselamatan pengemis utara berada di tangan Racun Barat, Guqing akhirnya terpaksa menuliskan kitab 9 yin kepada Racun Barat. Namun yang tidak dia sadari adalah Guqing sengaja membuat salinan kitab 9 yin secara ngawur, karena seperti diketahui, hanya Guqing lah satu-satunya orang yang tahu isi dari kitab tersebut. Dengan begitu, apapun yang akan ditulisnya di sana, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui kalau itu adalah kitab asli atau palsu. Meskipun telah mendapatkan apa yang dicari, namun hal itu belum membuat Racun Barat puas, di mana dia kembali menyuruh Guqing untuk membuatkannya sebuah rakit dalam kurun waktu semalam agar dia bisa membawa Ouyang pergi dari tempat tersebut lebih cepat, mengingat kondisi kakinya yang semakin mengkhawatirkan. Sadar kalau Racun Barat akan terus memaksa mereka untuk menuruti apapun semua permintaannya, pengemis utara kemudian meminta Guqing untuk mengamalkan kitab 9 yin. Siapa tahu mereka menemukan petunjuk untuk melawan kekuatan Racun Barat. Dan betapa terkejutnya pengemis utara ketika tenaga dalamnya mulai pulih setelah mempraktekkan hanya sebagian kecil dari kitab 9 yin bersama Guqing. Di sini, pengemis utara lalu menjelaskan kalau kekuatannya hampir pulih sekitar 30% dan masih membutuhkan beberapa tahap lagi untuk mengembalikannya agar pulih secara sempurna. Saat itulah, beliau baru menyadari satu hal bahwa kitab 9 yin tidak hanya berisi catatan ilmu bela diri, tapi terdapat sebuah tutorial untuk mengatur pernafasan yang bahkan orang selevel pengemis utara tidak pernah menyadarinya. Sehingga hal itu bisa sangat membantu mereka agar tidak begitu menguras banyak energi ketika menggunakan tenaga dalam, di mana hal itu dibuktikan ketika Guqing mampu menebang 100 pohon tanpa kelelahan sedikit pun.
Singkat cerita, setelah Guo Jing dan Huang Rong selesai membuat 2 buah rakit, Racun Barat bersama Ouyang lalu bergegas berlayar menggunakan rakit tersebut menuju ke pulau terdekat, disusul Guo Jing, Huang Rong, dan Pengemis Utara dari belakang. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Raja Zhao dan Wan Yan yang sedang ngobrol membahas rencana mereka untuk mencari wasiat Yufei. Di sini, Raja Zhao memberitahu kalau sebelumnya Racun Barat telah memberi perintah untuk mengerahkan para pasukannya membantu mencari kitab 9 yin di Pulau Bunga Persik. Dan sebagai imbalannya, dia akan membantu mereka mengambil wasiat Yufei. Di tengah lautan, rombongan kapal Raja Zhao tidak sengaja bertemu dengan rakit Guo Jing yang terombang-ambing di tengah laut, di mana dia lalu memutuskan untuk menangkap mereka dan dijadikan sebagai tahanan. Di sini, Guo Jing langsung makdek setelah melihat Wan Yan juga berada di kapal tersebut yang padahal sebelumnya dia telah pamit akan kembali ke kampung halaman.